Pada pagi hari ini kami boleh terus menyatakan kebenaran firman Tuhan, khususnya pagi hari ini atas kesempatan yang Kau beri. Dengan penuh rasa ucapan syukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan, karena Engkau selalu memberikan kesempatan demi kesempatan buat kami untuk kami melihat dan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya dari setiap benih kebenaran firman-Mu akan menjamah setiap kami yang mendengar dan melihat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini Engkau sudah mempersiapkan kami untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau pakai fasih lidah hamba-Mu dengan kuasa urapan Allah Roh Kudus, memampukan kami untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman yang hamba akan sampaikan. Setiap jiwa-jiwa yang Kau panggil untuk melihat dan mendengar kebenaran firman-Mu, mereka dijamah, mereka dipulihkan, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, hamba siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup Jember yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur selalu kepada Tuhan, ya, kita masih bisa bertemu dengan kami dalam program merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap pagi. Hari ini, puji Tuhan, kita masih merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang kelima, ayat yang ke-37. Satu kali lagi, saya ulang, Injil Matius, pasal yang kelima, ayat 37. Simak ayat ini Bapak Ibu baik-baik, dan saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita akan melihat apa keuntungannya berkata benar, Bapak Ibu. Bagian yang keempat ini, Bapak Ibu, keuntungan kita berani berkata benar bagi saya. Kalau saya berkata benar, kalau saya mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak, seperti perkataan Tuhan Yesus lewat kebenaran firman Tuhan, percayalah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu dan saya akan memiliki nama baik. Kalau Bapak Ibu melihat di Alkitab, baik zaman Alkitab Perjanjian Lama, ya, sampai ke Perjanjian Baru, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bagi orang-orang zaman dulu, nama baik lebih penting daripada emas dan permata. Nama baik jauh lebih penting diperjuangkan oleh mereka daripada semua harta yang bisa mereka kumpulkan. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Bapak Ibu dan saya berani berkata ya di atas iya, tidak di atas tidak, kita tidak akan, sekali lagi, kita tidak akan pernah dirugikan. Kita akan selalu beroleh keuntungan banyak. Kita dapat dipercaya oleh teman-teman dan saudara-saudara kita. Lalu karena kita berani berkata benar, maka kebenaran itu, kata firman Tuhan, akan memerdekakan kita. Coba buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-8, ayat 32. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Coba perhatikan ayat ini baik-baik Bapak Ibu. Cuman berani berkata benar, karena kebenaran itu Kristus Yesus sendiri. Berarti begini, waktu kita berani berkata benar, kita sebenarnya ada di dalam Kristus. Nah, firman Tuhan berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya, orang yang berani berkata benar itu, jika iya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Yaitu apa? Berani berkata benar. Ini yang Allah mau. Ini yang bisa memerdekakan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berani berkata benar, percayalah Bapak Ibu, hidupnya tenang. Orang yang berani berkata benar, hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Orang yang berani berkata benar, percayalah Bapak Ibu, akan banyak keuntungannya. Yang paling utama, menjadi teladan bagi istri, menjadi teladan bagi anak-anak, mantu, cucu-cucu kita kelak. Bapak Ibu, percayalah begini, orang yang berani berkata benar, kita punya nama baik.
Dan yang terutama dari segalanya adalah kita pun benar di hadapan Tuhan. Tidak menyimpan kebohongan, baik terhadap sesama, terutama di hadapan Tuhan. Karena kebenaran itu milik Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka tidak ada sedikit pun kerugian. Maka ada banyak orang berkata, kenapa orang berani berbohong? Karena dia mengatakan seolah-olah bohong itu bisa menghindar dari penderitaan. Itu salah. Tidak mungkin. Saya yakin dan percaya kebohongan itu akan terus mengalami penderitaan. Bukan hanya cuma penderitaan, tapi endingnya kita akan binasa. Kebinasaan bukan karena dari Tuhan, ya karena dari kebohongan kita yang terus-menerus kita lakukan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali berkata benar Bapak Ibu. Biarpun tidak selalu benar itu orang lain bisa terima, ya. Tapi setidak-tidaknya kitanya lega, ya. Kitanya plong, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita tidak ada lagi ikatan dosa yang menghambat berkat Tuhan dalam diri kita. Percayalah Bapak Ibu, jika kita ingin punya nama baik, Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah tips yang sederhana, yaitu jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Hari ini kembali kita mendapatkan sebuah kebenaran yang baik. Mari kita belajar berjuang terus, berani berkata benar. Kita mendekatkan selalu dengan Tuhan, memohon pertolongan Allah Roh Suci untuk kita berani mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak, sehingga kita beroleh nama baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah begini, orang akan mengenal kita sebagai orang yang konsisten. Kalau kita berani berkata benar, orang akan mengenal kita sebagai orang yang sangat objektif. Satu hal lagi saya mau beritahu, Bapak Ibu, jangan pernah menjadikan perasaan kita ini sebagai Tuhan. Kita seringkali karena kita begitu menjaga perasaan orang lain, kita begitu sungkan. Lalu kemudian kita tidak berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Inilah kemudian nama baik kita rusak. Karena itu hari ini kita beroleh renungan kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang berani berkata benar, berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak, orang seperti ini akan beroleh nama baik dan kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tidak ada henti-hentinya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kebenaran firman-Mu menegur kami. Kebenaran firman-Mu mendidik kami. Kebenaran firman-Mu menghajar kami, menasihati kami. Biar bagaimanapun susahnya untuk kami berani berkata benar, tetap Tuhan tekankan untuk kami bisa berkata benar. Karena kebenaran itu milik Tuhan. Banyak keuntungan yang kami dapatkan di saat kami berani berkata benar. Satu, keuntungan kami adalah nama baik kami. Kedua, kami mendapatkan teman yang banyak dari sahabat-sahabat yang banyak. Karena mereka juga merindukan teman sahabat yang berani berkata benar. Kebenaran adalah iya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya dari itu milik si jahat. Untuk itu Bapa yang baik, dari kebenaran firman Allah, kami percaya setiap kebenaran yang kami jalankan, kami hidup di dalam kebenaran, kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami percaya melalui dengan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk kami berani berkata benar. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Allah Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk mengatakan demikian. Untuk itu Bapa yang baik, biarlah segenap firman yang sudah hamba sampaikan, kami percaya ada kekuatan Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk berkata benar. Dan melalui Allah Roh Kudus juga melalui dengan firman yang sudah hamba sampaikan, Allah Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa bagi setiap jiwa-jiwa anak-anak-Mu yang sebentar mereka akan melanjutkan pekerjaan mereka, mereka akan melanjutkan dalam aktivitas mereka. Tuhan, kami tidak ada henti-hentinya mohon belas kasih-Mu, mohon kemurahan Allah untuk senantiasa menjaga mereka, menyertai mereka, melindungi mereka, dan memberkatinya. Apapun yang mereka kerjakan tidak ada henti-hentinya. Kami yakin dengan iman dan percaya kami, apapun yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, maka
bahwa Tuhan membuat mereka berhasil, sukses dan diberkati Tuhan. Nama Tuhan terus kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah seruan doa ucapan syukur kami yang jauh dari sempurna, yang jauh dari sederhana ini. Hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya mengucapkan selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.